Sangat dingin. Akhirnya pulang saya pakai sandal jepit juga ya. Yang Siap. kedua, saya datang ke sini dalam rangka menunjukkan kecintaan saya. Padahal saya ada undangan juga acara yang sama, yaitu milad saudara saya Bang Agus Sabjono. Saya lebih memilih ke sini karena Bang Agus Sabjono nya juga ngikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, kurang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat, taufik, hidayah dan berbagai macam nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Di antaranya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat diberikannya kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dengan kita Sallallahu alaihi wasallam, yang artinya kita berharap dan terus berharap semoga kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus dan anggota GMBB, dan hadirin yang mohon maaf tidak disebut nama satu persatu, bukan karena Al-Fakir tidak mengenal, lebih dari itu Al-Fakir sangat mengenal. Maka jika disampaikan satu persatu nama tidak cukup waktu dan tidak ada bicara ke depan tentang nasihat menasihati. Karena kebetulan pantas kiranya para orang tua dan perwakilan daripada pembina menyampaikan nasihat kepada anggota GMBB yang alhamdulillah sampai saat ini masih eksis dalam rangka memelihara seni dan budaya, bahkan agama. Tentu saja seni dan budaya tanpa agama sia-sia, karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ridhonya. Dan malam ini juga insya Allah mudah-mudahan Allah ridha dengan apa yang kita laksanakan sejak awal tadi hingga akhir nanti, tidak mendapatkan suatu halangan apapun ke depan. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan sebaik-baik perlindungan kepada kita, wabil khusus kepada pengurus dan anggota. Dan kita doakan semoga yang dalam keadaan sakit Allah sembuhkan penyakitnya, Allah panjangkan umurnya dan bisa berkegiatan seperti semula. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan pandemi, entah ada atau diada-adakan, yang pasti kita sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hidup ini tidak lepas dari yang disebut dengan kelahiran, pernikahan, dan kematian. Tentu saja tiga hal ini pantas jika ada pembacaan tahlil, tahlil kelahiran, tahlil pernikahan, dan tahlil kematian. Namun seni dan budaya tidak semuanya bisa ditempatkan pada posisi tersebut. Ada memang palang pintu untuk pernikahan, ada palang pintu untuk sunatan atau khitanan, tapi saya belum pernah lihat ada palang pintu menyambut burung batang sampai ke liang lahat. Siap. Pernah ada burung batang nyampe lalu di stop. Kayu gelondongan, kayu cendane, gedung Belanda, pagarnya besi, ini rombongan dari mana mau kemana nyelodong aja nggak permisi. Yang enak ditabuk sama malaikat tuh yang ditopin. Karena pada akhirnya kita tahu bahwa seni dan budaya juga bersentuhan dengan agama. Bersyukur pada malam hari ini kita bisa mengadakan milad dan diiringi dengan tahlil serta rangkaiannya, dan juga dilengkapi dengan maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Apalagi kita semua duduk bersimpuh dengan khusyuk tanpa terganggu dengan adanya media.
Saya lihat semuanya ikut tahlilan, ikut pembacaan doa. Nggak ada satupun yang megang handphone kecuali pembina. Entah siapa yang ditunggu, ternyata yang ditunggu tidak datang juga. Kenapa? Karena kita terlalu berharap kepada manusia yang ternyata orang yang kita tunggu-tunggu tidak kunjung datang. Coba kalau kita minta kepada Allah supaya semua bisa datang, nggak muat di tempat. Ternyata yang kita undang nggak semuanya datang. Karena memang kita mengundangnya hanya sebatas ingin mereka hadir, tapi tidak minta kepada Allah supaya mereka datang. Besok-besok minta sama Allah supaya Bang Bahtiar Pitung datang, Haji Agus Sadili datang, atau yang lain-lain datang. Bahkan yang tidak tahu pun begitu dikasih tahu jauh-jauh datang. Dan kita bersyukur ada yang jauh dari sini, dari Citayam datang. Ya mudah-mudahan besok apa yang disebut dengan Babedu tadi, bahwasanya yang dari Jerman juga datang, sekaligus menjadi mu'alaf. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama tadi kelahiran. Tentu saja kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap bayi yang lahir dalam keadaan suci, bersih. Sama GMBB juga dulu begitu, nggak mikirin soal berapa dibayar palang pintu. Tapi sekarang udah main hitung-hitungan. Kenapa harus demikian? Di sini ada Bang Haji Ogi. Alhamdulillah dia datang dalam rangka menunjukkan nih loh, gua ya ngurus daripada ondel-ondel. Begitu juga orang Betawi, begitu on nggak bener delete, begitu on nggak bener delete, disingkat ondel-ondel. Jadi ada yang ngaku komunitas Betawi, begitu muncul nggak baik delete aja udah. Apa singkatannya? Ondel. Jadi kita sepakat bahwasanya setiap yang lahir itu dalam keadaan suci, nggak mikirin apapun kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya, apapun ya yang kita lakukan kita serahkan kepada Allah, karena kita juga harus terserah, pasrah. Apa terserah? Pintar merasa dan terarah. Jangan karena saya sampaikan seperti ini lalu tersinggung dan besok bubar. Alkohol ketika disentuh kepada anak kita yang dalam keadaan tidak punya luka, girang, kedinginan, ketawa. Tapi kalau kulit kita ada luka, kita merasa perih. Begitu juga kalau penyampaian seperti ini ada yang tersinggung, sakit hati. Nah, mungkin hatinya tadi kagak bener. Padahal saya nyampein yang hak-hak aja, ya. Terus terang aja, memang distancing sih, ya boleh-boleh aja dijarakin. Tapi juga Ustadz dijarakin sama besek, nggak kelihatan, ya. Dan di sini saya nggak berpikir bahwa saya, tetapi Ustadz kita nih. Ya Ustadz Saiful, dia tadi nungguin. Tuh. Sampai saat ini saya tahu pasti dia nggak makan nasi putih. Tuh, kenapa? Bukan sakit, ganti kembuli. Udah nggak putih lagi. Yang kedua, pernikahan. Berbicara masalah yang berkaitan pernikahan, bukan masalah palang pintu semata, tapi lihat umur juga. Jangan sampai nanti anak, ya, Babedul, begitu juga Bang Adol dan Ustadz Saiful, bahkan ya Babeli, kalau mau main ke rumah sohib kan, kalau sohib kita belum nikah juga kasihan anak kita main sama siapa. Nah mudah-mudahan baik Ridwan nih ya enteng jodohnya, dan mudah-mudahan sekarang ngundang milad, besok undang pernikahan ya, apalagi umur udah cukup, penghasilan udah gede, rumah tinggal ngambil. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terpulang rumah siapa yang diambil, yang penting kita doa aja dulu dah. Ya kan, yang pasti kita berharap yang baik-baik saja. Apalagi milad nih berkenaan dengan ini, sahabat Nabi Muhammad SAW mengatakan. Siapa sahabat Nabi yang mengatakan ini? Nanti baru saya sampaikan, karena berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hasrat dan keinginan. Apa yang dikatakan? Man kana yaumu khairun amsi fa wa rabbi. Barang siapa yang hari ininya lebih baik dari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Insyaallah mudah-mudahan GBB itu termasuk yang demikian. Karena kemarin belum punya legalitas, sekarang alhamdulillah ada. Dan saya lihat tuh, ya, legalitasnya. Bahkan Babedul dengan bangganya, ya, share kemana-mana, bukan kesombongan, tapi untuk memotivasi semua untuk supaya punya juga. Amin ya rabbal alamin. Man kana yaumuhu mithlu amsi fa huwa maqbun. Barang siapa yang hari ini sama dengan yang kemarin, maka dia tertipu. Kalau kemarin ya, panggilan palang pintu kira-kira 2.000, sekarang masih 2.000 juga, berarti tertipu. Apa-apa udah serba naik, apalagi masalah yang berkaitan dengan pandemi. Ya, undangan banyak,
tapi batalnya lebih banyak daripada undangan. Iya, obral. Undangannya 4, batalnya 6. Tuh, harusnya kan kalau undangan 6 batal 4 tinggal 2. Ini undangan 4 batal 6. Coba pikirin. Ya, bukan apa-apa, masalahnya yang berkaitan dengan budaya dan seni itu juga berkaitan dengan agama. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya, kadang-kadang kita salah mengatakan kita minta ridho Allah, padahal Allah udah ridho aja dengan kita, tapi kita yang nggak ridho, dikasih pandemi loh. Harusnya ridho juga, nggak jadi soal. Hal-hal yang berkaitan dengan keinginan pemerintah, berkaitan dengan ini dan itu, kalau yang mau ngikutin, tapi jangan memprovokasi orang, supaya jangan sampai nanti ada perdebatan, bahkan timbul permusuhan antara kita dengan pemerintah setempat. Siapa? Bicara yang berkaitan dengan ke-RT-an, misalnya kan pejabat setempat RT dan RW gara-gara persoalan vaksin jadi ribut, ancem-anceman, lo datang ke sini teh gue gaplok, ujung-ujung RT juga susun kekuatan, ya lo minta pengantar gue gaplok juga. Dan disinilah kita harus mewaspadai, jangan sampai kita mau diprovokasi antar kita. Semua saudara kok, ya semua juga mempunyai kewenangan pemerintah ada, kita juga gitu. Hak dan kewajiban kita tempatkan pada posisi yang benar. Namun insya Allah dengan adanya acara malam ini, Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dengan sebaik-baik perlindungan. Dan yang ketiga adalah waman kana sarrun min amsi fahuwa mal'un, barang siapa yang hari ininya lebih buruk daripada hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Berbaik-baik sangkalah kepada siapapun, termasuk kepada saudara. Nih yang ada di sini, kita semua harus berbaik sangka bahwasanya kita pulang juga ada tentengan. Insya Allah, mudah-mudahan. Bapak Yus, sekarang kita nggak panggil Bang Yus soto lagi, paling kita panggil Bang Yus geprek. Karena besok dagang ayam, udah nggak dagang soto lagi. Ya, supaya kita maklum, mudah-mudahan usahanya lebih maju lagi dari yang sekarang, dan insya Allah mudah-mudahan beliau juga masih mendapatkan yang terakhir. Ada satu persoalan yang kita lupakan, bahwasanya Nabi pernah mengatakan ni'matani maghunun 'alan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua macam nikmat yang kadang-kadang kita lalai memanfaatkannya. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat sempat. Sekarang kita dipersoalkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan kesempatan. Ya, kita tidak sempat lagi ya mengunjungi orang tua karena dibatasi. Kita juga tidak sempat lagi silaturahmi, bahkan guru sama murid juga lupa ya bahwasanya dia ada hubungan, yaitu kita harus belajar di rumah masing-masing, tatap muka dibatasi juga. Dan mudah-mudahan semua juga kita bisa lewati dengan baik dan kita mendapatkan kasih Allah. Dan yang terakhir, ini penting juga bahwasanya selain daripada pernikahan adalah kematian. Takut atau tidak takut kita akan mengalami hal itu. Tentu saja nanti ada pertanyaan malaikat yang harus kita jawab. Marbuka, waman nabiyuka, dan seterusnya. Tapi terkadang kita lupa bahwasanya kita juga ada hal-hal yang harus kita selesaikan sebelum kita mengalami kematian, yaitu janji-janji dan hutang piutang. Kalau ada yang belum lunas pangsi, tolong selesaikan. Supaya ini pesan atau titipan ya, supaya paham juga, jangan cakepnya doang ya, tapi lunas apa belum mesti dipikirin. Ya, ntar deh kalau ada panggilan palang pintu, agak ada panggilan. Kasihan nih kayak begini, hal-hal yang berkaitan dengan usaha semuanya hancur, ya, binasa. Tetapi kasih sayang Allah tetap ada, yaitu kehidupan apa yang dikatakan Melaki. Jadi tadi bahkan kita mendapatkan kasih sayang berupa nafas. Ya alhamdulillah karena masih pada bernafas, saya ngomong kayak begini enak. Pernah coba kalau semua jenazah ya mayat, saya juga ngeri-ngerian ngomong, tapi saya agak tembok, saya mau lari ke mana itu. Dan untungnya kita masih diberikan kesehatan, dan insya Allah kita akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu seperti ini, saling menasehati, saling memberikan masukan atau motivasi. Sebagaimana ketika kita pulang dari taklim, penutup majelis biasanya kita diminta untuk membaca suratul asri, dan nanti buka sendiri apa makna daripada suratul asri itu dari awal sampai akhir. Di antaranya adalah dua paket yang jangan ditinggal, yaitu iman dan amal soleh, yang kedua benar dan sabar. Betulin dendeng benar tapi nggak sabaran, akhirnya pecah yang lainnya. Atau sabar pelan-pelan, bocor juga kalau nggak benar. Mudah-mudahan GMBB juga harus benar dan sabar. Sabar ya, jangan pakai nawar-nawarin atau
jatuhin harga jadi murah. Kalau untuk tukang palang pintu jangan, biarin aja ya, sok jual mahal aja deh ya, anggap aja kita nggak perlu gitu. Jangan begitu kasak kusuk ada yang mau ngawinin kita datangin, kira-kira mau pakai palang pintu jangan ditawar, biar dia datang ke rumah kita ya, lalu kita pasang harga yang setinggi-tingginya. Orang lain bisa kok harga yang tinggi-tinggi, kita kenapa nggak bisa? Justru kita di kampung kita harus menunjukkan betul-betul, jangan sampai nanti kita jatuh harga dan murah, akhirnya ujung-ujungnya ya besok penampilannya seadanya ya, yang dialog bukan pakai sadada seperti Babedul ya, tapi pakai baju pangsi dan kain, padahal kan tidak semestinya, atau kata-katanya saking, mohon maaf ya, saking mungkin ya karena persaudaraan jatuhnya murah, di dialog disampaikan juga ya, mohon maaf nih saya nggak bisa lama-lama ya, sebab emang bayaran kita segitu-gitunya, jangan malu kita, terus terang aja sekarang udah zaman canggih, WA aja WA ya, jangan nomor rekening ya, nomor rekening sampai kemana-mana, malu, saya juga yang main palang pintu malu ya, terus terang aja, walaupun saya pernah diomelin Mbak Bedul ya, karena saya menggratiskan palang pintu, silakan yang mau pakai nggak apa-apa, cuma sore balikin karena mak saya mesti tutup pintunya. Diomelin sama Mbak Bedul, jangan, itu budaya, jangan dibuat main. Enggak taunya lebih banyak yang lebih parah daripada saya ya, sampai nelanjangin temennya di video, coba ya, itu jangan terjadi, apalagi yang kebetulan walaupun akrab memang, tapi kan dia jawar kita, jangan dikeplak palingnya pakai peci, itu jangan ya. Ada golok, pakai golok. Dan di sini kita perlu kehati-hatian menunjukkan sikap bahwasanya kita ini ya pelaku seni dan budaya. Begitu juga ondel-ondel, ternyata nih ya mohon maaf, ondel-ondel ini adalah adatnya orang Betawi yang bagus. Orang Betawi kalau dipanggil sama nyanyi, badannya ngikut waktu dipanggil. Iya. Begitu kan? Dul, iya nyak. Dul. Ondel-ondel pun begitu. Ya, begitu dipanggil badan-badannya ngikut. Enggak cuma palanya doang. Dan siapapun yang mau gerakin ondel-ondel, ya, kan harus masuk ke dalamnya. Maka dia bisa gerakin dengan luasa. Ya, enggak seperti wayang golek, tangannya dua ngerogoh. Tangannya doang ngerogoh. Tuh golek laki atau perempuan masa bodoh. Ya. Tapi kalau ini kan alhamdulillah kita masuk. Dan gitu juga orang yang pengen menggerakkan komunitas Betawi harus masuk juga, betul-betul menunjukkan bahwa dia adalah bagian orang Betawi. Jangan cuman pada saat dia pengen duit dijaga tanah kosong lalu bendera dipasang aman. Nah kita nggak dibutuhkan seperti itu. Orang Betawi kerjanya bukan cuma jagain parkiran, tanah kosong dan sebagainya, tapi harus punya potensi seni dan budaya dan agama. Jangan sampai itu hilang tuh ketiga-tiganya, seni, budaya dan agama. Azan aja nih ya, kalau nggak pakai seni nggak enak, kecuali subuh. Saya subuh lebih senang tuh yang azan yang suaranya nggak enak dan kencang, supaya pada bangun dan datang ke masjid. Pengen tahu siapa yang azan. Udah gitu dia pulang lagi urusan lain, yang penting dia bangun. Sebab kalau suaranya enak, merdu, dia bakal tidur pulas. Yang nggak enak deh pokoknya, pilih nih dia NGPB siapa yang suaranya itu, dia nggak enak lagu itu akan deh, insya Allah orang pada bangun. Orang Betawi nih masalah yang berkaitan dengan makanan aja tertib. Saya tahu nih hajat kayak gini nih ada makanan di pojokan, emang itu harus, oh nggak boleh begitu, itu ajaran yang dulu tuh jangan digunain lagi, nggak apa-apa. Ada kue apa aja taruh di satu nampan, ame kopi pahitnya taruh di ujung. Kenapa? Tujuannya bukan untuk sajian tapi untuk tikus, jangan ngacak-ngacak besek. Ya kan? Jadi dia makan yang di sono dan ujung-ujungnya kita rapi. Ya kan? Nah itu kopi pahitnya sengaja buat kita. Kalau digulain disemutin, ntar kita ambil jadi nggak ngerepotin orang perempuan. Enak begitu teratur. Orang Betawi yang lahiran hari-harinya ditaruh kendi, dipendam, dipakein ini, pakai itu, nggak apa-apa, emang harus. Kenapa? Yang pertama pakai lampu supaya orang tahu, jangan berisik. Ada yang punya anak korok, mau lihat lampunya. Jadi nggak ada yang main bola, nggak ada yang main gitar, gitu. Jadi nggak ganggu ya punya orang. Lalu pada saat ya mau diceker-ceker sama binatang, ada rasa ya atau bau-bau asam, nggak diceker. Begitu bau asam hilang, di situ ada rasa asin, garam. Makanya dipakai garam, pakai asam. Tujuannya apa? Bukannya kita ya mistik, tetapi untuk menunjukkan bahwa kita jaga jangan sampai dibuang sembarangan hari-hari, karena jadi fitnah bau busuknya. Dan kemudian ada yang hamil pakai pisau lepit ditaruh di bajunya, gitu juga ya gunting misalnya, nggak masalah. Kenapa?
Karena ketika dia lahir di kebun ada yang nolongin dan motongnya ada. Nah, dia megang gunting nih ada. Kenapa? Ditaruh di peniti. Karena daster jarang pakai antong. Ya, daster jarang pakai kantong gitu. Sebab kalau daster pakai kantong ya agak lebih ribet dia, ya nggak leluasa karena orang perempuan urusannya banyak. Mau ke dapur, ya tempat tidur dan ini itu segala macamnya. Dan kita juga harus memberikan pengertian bahwasanya orang perempuan itu kerjanya sangat-sangat ya full dari pagi sampai ketemu ya malam dan akhirnya ya yang paling khususnya ya seumuran saya, kita nih sama-sama muda ya, mudah-mudahan kita sepakat nanti kalau kita tua seperti Mbak Betul Bali ya kita punya pengalaman yang sama sebab saya udah pelajarin itu ya. Saya baru kemarin PKL ya, kebetulan saya ada STM. Saya ada STM. Gitu saya ngomong STM aja. Nah, ternyata orang perempuan sangat capek. Jadi kalau nanti ada yang nanya ya, kerja apa enggak, bilang aja kerjanya di mana-mana dan kebetulan memang tidak seperti saya punya gaji. Bayangin aja semua urusannya dipegang. Dapur, tempat tidur ya, dan ini semuanya berkaitan dengan rasa ibu kita ya, emak kita nih ya itu sangat menyayangi kita, bahkan gak hitung-hitungan. Satu nyamuk aja bikin dia geli, apalagi satu biawak. Satu nyamuk dia nggak bisa tidur, dimana satu buaya tuh ada di kamar dia lebih nggak bisa tidur ya. Pergi kayak mau pulang cium tangan. Dari situ bisa kita tahu nih ya. Dan mudah-mudahan dengan begini jangan juga kita kurang ajar ya, begitu ditanya Nabi pernah ditanya kepada siapa itu harus berbakti, siapa lagi wahai Rasul ibumu, ibu ayah. Sampai punya 3 istri. Jadi ibu harus berbakti kepada ibu kita melebihi daripada bakti kita kepada. Ketika dia menawarkan kepada ibunya sesuatu untuk supaya akhirnya dipaksa-paksa dan ibunya minta cuman bola bekel. Bikin yang lainnya. Ya udah mak kalau begitu. Cukup mak. Pakai suruh pungut. Dibuang lagi. Gimana sih? Minta sesuatu saya lempar-lempar, lu baru berapa kali mungut aja udah capek. Sedangkan gue itu ya hebatnya seorang ibu, dia bangun. Laki tidak sebanding kalau disamakan oleh orang perempuan. Kan lakinya di luar rokok, ya, ngobrol, bilang anaknya udah lahir. Begitu bapaknya masuk ke kamar dan lihat ini kadang-kadang ya yang terjadi. Mudah-mudahan ya kita nih seorang laki-laki harus menghormati pada akhirnya ibu kita, dan kemudian kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang tua kita, wabil khusus ibu kita angkat tangan kita memberikan kasih sayang tidak ya kurang-kurang untuk ibu dan bapak kita. Mudah-mudahan semeninggal acara ini dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbana Karim, sehingga kami lupa hajat mana yang kami minta didahulukan. Engkau yang maha mengerti akan kebutuhan kami. Semoga Engkau memberi pandemi seperti ini antara
satu majelis kepada majelis yang lain, antara pengurus masjid yang satu dengan pengurus masjid yang lain, gara-gara cuma perbedaan saat kami bermusuh. Mudah-mudahan Engkau memberikan kasih yang berupa kami luasnya dalam ibadah. Anak kami khususnya di GMBB semoga menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang punya wibawa, anak kami selain daripada kami bisa menyebut kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan kami meninggal biha ya Allah biha ya Allah bihusnil ya Allah biha ya Allah Allah biha ya Allah biha ya Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Bahkan orang tua kami beliau disembuhkan dari penyakitnya. Allah jaga kehormatan meninggal oleh keluarganya, mudah-mudahan mendapatkan ketabahan, kesabaran, dan diantaranya adalah untuk bila suatu العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتبت بيننا وبينهم بالخيرات اللهم إنا أعددتك لكل حول لا إله إلا الله ولكل هم وغم ما شاء الله ولكل رضاء وشدة وشكر لله ولكل ذنب نستغفر الله ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أفرج علينا صبرا وثبت دمنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم طول عمرنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا ووسع أرزاقنا وإلى الخيرات قربنا ونصر أبنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم وفقنا لطاعتك واتمم تقصيرنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita baca sekali lagi mengingat bahwa istri dari Bang Yadi itu sudah bulannya dan mau ngelahirin. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan dalam kelahiran bayinya dan proses melahirkan istrinya. Al-Fatihah ta'anallahu bisifat ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dan sebelum lupa, tadi saya menyampaikan sebagai kalimat tentang sahabat Nabi yang mengatakan
Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia termasuk beruntung. Dan seterusnya adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa Sayyidina Ali mendapatkan julukan karramallahu wajhah? Karena wajahnya berkeramat, ya, karena di wajahnya ada mata, ya, dan matanya tidak pernah sekalipun melihat kemaluannya sendiri, ya. Jangan seperti kita, apa juga kita mau lihat, yang kita nggak punya kita pengen cari dan lihat, jangan, ya. Nauzubillahi min dzalik. Hadanallahu iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjutin. Ya, oke. Foto rame-rame enggak? Kue dongkal, kue dongkal. Wassalamualaikum warahmatullahi Kan orang habis makan untuk kelamaan. Kalau kita ngomong dalam tidur ya bang. Alhamdulillah acara pada malam hari ini sudah selesai. Demikian saya selaku MC mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.